Shalom, selamat siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizdo Manurung. NPM saya 2108400036. Kembali dengan video saya, dimana pada video kali ini kita akan belajar mengenai Ajax. Apa itu Ajax dan jQuery? Ajax adalah teknik untuk mengirimkan data ke server dan menerima data dari server tanpa harus menampilkan ulang keseluruhan dokumen HTML pada web browser. Maka bagian Ajax ini yang pentingnya untuk menampilkan hasilnya yang sudah fix. Setelah itu kita akan masuk ke bagian program pada Ajax, belajar Ajax ini. Pada bagian Ajax ini kita akan membuat tampilan data-data pegawai. Nah, sebelum kita masuk ke bagian ini, kita akan masuk ke bagian database-nya tersebut. Bagian database-nya tersebut, kita akan membuat database-nya, yaitu database toko, di mana juga bagian database toko ini kita akan membuat tabel pegawai. Pada bagian tabel pegawai ini kita akan mengisinya terlebih dahulu beberapa nama-nama orang yang kita isikan ke bagian tabel karyawan ini. Setelah tabel karyawan ini sudah diisi, maka kita masuk ke bagian programnya tersebut. Di bagian programnya ini tersebut, di bagian stylenya yaitu adalah untuk bagian tampilannya biar semakin menarik. Di bagian JavaScript ini kita dapat mengambilnya di jQuery yang saya sampaikan di video kemarin. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian H1, yaitu kita membuat linknya biar kita dapat membuat linknya ini untuk bagaimana tampilannya itu tampil di bagian halaman ini tersebut, supaya bagian informasi ini hilang. Maka tampilannya ini nanti bagian tampil ini, maka tampil ini bagian div ini informasi pegawai. Maka jika programnya sudah dijalankan, maka bagian ini duluan tampil. Setelah itu, jika bagian tampilan pegawai ini diklik, maka bagian div ini hilang. Setelah itu, di bagian scriptnya yaitu bagian ready untuk tampil, di mana bagian tampil ini untuk memanggil bagian database-nya. Setelah itu masuk ke bagian Ajax, di mana URL ini tampil. Kita masuk ke bagian kode programnya yang satu, seperti di bagian tampil ini. Maka di bagian URL ini, URL tampil.php ini, kita dapat memanggilnya. Di situ kita dapat membuat programnya untuk memanggil dari bagian database, yaitu seperti ini di bagian database pegawai ini ya. Setelah itu bagian fungsi banyak. Di bagian fungsi banyak ini kita dapat mencari rekodnya, berapa banyak datanya. Nah, setelah kita selesai dari program ini, kita masuk ke bagian tampil. Di bagian tampil ini ada beberapa yang saya jelaskan, yaitu di bagian pertama, yaitu koneksi ke MySQL. Di bagian koneksi ini kita akan mengkoneksikan apa itu hostnya, apa nama hostnya, apa itu nama usernya, dan apa itu passwordnya. Jika passwordnya ada, maka kita taruh di sini, kita isikan passwordnya. Apa itu nama database-nya, kita masukkan bagian nama database-nya. Setelah itu kita akan mengkoneksikannya
satu persatu, yaitu host, user, dan path dan DB. Nah, jika koneksinya gagal, maka if koneksi dia atau peringatannya yaitu gagal koneksi ke database server. Setelah itu saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke. Di bagian ini, di sini akan buat perintah SQL untuk menampilkan semua data pegawai. Maka perintahnya ini untuk memanggil datanya pegawai. Sebelum saya masuk ke sini, kita masuk dulu ke nomor 3. Perintah untuk menjalankan SQL-nya yaitu $query MySQL query dalam kurung $koneksi dalam kurung SQL. Setelah itu di bagian nomor 4 tampilkan hasil query dalam bentuk tabel, di mana kita akan menampilkan isi database tersebut ke halaman web. Kita akan menampilkan di halaman web ini berbentuk tabel. Di bagian TRTH ini, di mana nanti ini judul seperti fieldnya. Setelah itu kita masuk untuk memanggil ke database-nya itu. Setelah itu masuk ke while $hasil sama dengan MySQL fetch ASO buka kurung query $query. Setelah itu kita akan memanggil outputnya. Setelah itu kita masuk ke bagian TRTD-nya ini, di mana bagian hasilnya ini kita akan samakan ke bagian database tersebut, ke bagian sini ya guys ya. Kita akan memanggilnya ke sini. Setelah itu kirimkan hasil ke jQuery, di mana echo ini untuk menghasilkan tampilan outputnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian nomor 2 ini. Saya akan menjelaskan satu persatu karena ada beberapa ini. Di bagian sini SQL select bintang from tabel pegawai. Di bagian kode program ini untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel yang ada di database tersebut. Maka kita akan menjalankannya. Jika kita mengklik tampil pegawai ini, maka informasi pegawai ini maka hilang. Coba di bagian datanya ini maka tertampil lagi guys ya, tampil. Maka datanya yang dari sini sudah tampil ke bagian halaman web tersebut. Setelah itu kita masuk ke yang kedua. Kita akan tutup ini. Gak usah kita panggil dulu. Setelah itu masuk ke bagian limit. Untuk menampilkan limit yang disesuaikan, di bagian perintah ini kita dapat memanggil data itu berapa limit yang kita mau. Seperti ini limitnya 3, maka kita jalankan. Maka tampilannya limitnya hasilnya 3. Jika limitnya kita buat 1, maka limitnya juga 1. Setelah itu kita masuk ke nomor 3, yaitu untuk menampilkan sesuai urutan nama. Maka urutan nama ini diurutkan secara abjad dari A sampai Z. Maka tampilannya akan diurutkan dari B, D, H, R, L.
Setelah itu masuk ke bagian untuk menampilkan urutan nama dan limit, dimana di sini namanya akan diurutkan dan dimasukkan berapa limitnya, seperti ini dari B, H. Maka urutan namanya sudah diurutkan, urutan dan limitnya sudah terdiri 3. Setelah itu di bagian body program ini, dimana akan secara random datanya sudah tertampil, maka dia tampil secara acak, tidak berurutan, seperti itu ya guys ya. Oke guys, sekianlah hasil program yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan pengucapan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye bye.